Kita ke topik kedua. Setelah berstatus tersangka dan berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan, Roy Suryo kini melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya sendiri menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus tudingan ijazah palsu terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Langkah hukum itu ditempuh untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik dalam proses penanganan perkara tersebut. Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan pra-peradilan itu didaftarkan pada Senin 22 Juni 2026. Dalam gugatan tersebut, Roy menggugat pihak kepolisian dan kejaksaan yang terlibat dalam proses penanganan perkara. Meski permohonan telah terregister, isi lengkap petitum yang diajukan Roy belum dipublikasikan oleh pengadilan. Adapun sidang perdana dijadwalkan digelar pada Senin 29 Juni 2026 dengan agenda pembacaan permohonan. Sementara itu, Polda Metro Jaya belum menerima surat panggilan resmi terkait proses hukum tersebut. Kepala Bidang Hukum Kabidkum Polda Metro Jaya, Kombes Abrianto Pardede menyampaikan pihaknya menunggu surat resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia memastikan Polda Metro Jaya akan siap mengikuti jalannya proses hukum di pengadilan. Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali memanas. Setelah Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan, muncul pernyataan dari Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan yang menyebut adanya orang kuat yang diduga mengintervensi proses penangguhan penahanan. Ia mengklaim Joko Widodo akan menyampaikan kepada publik siapa sosok yang dimaksud. Kontroversi penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa terus menjadi sorotan. Di tengah polemik tersebut, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan menyebut adanya sosok orang kuat yang diduga mengintervensi proses penangguhan penahanan. Ade Darmawan mengisyaratkan bahwa Jokowi sendiri nantinya akan angkat bicara terkait sosok yang disebut sebagai orang kuat di belakang Roy Suryo. Biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan, ya, orang kuat itu, ya. Nggak bisa dari sini nggak? Kami tidak mau hari ini, kami tahu, tetapi kami tidak mau hari ini membuka ini di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu, agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Tapi bisa dipastikan di balik Roy Suryo ini ada orang kuat. Pastinya ada orang yang menyetujui penangguhan penahanan ini, karena penangguhan penahanan ini tentu disetujui oleh jaksa. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, membantah kliennya dibekingi oleh orang kuat. Menurut Ghafur, penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa yang tidak dilakukan membuat pihak Jokowi kecewa. Pada saat kami karena saya mendampingi Mas Roy pada saat dilakukan sesi tanya jawab atau wawancara baik secara lisan maupun tertulis itu, ya, kami ditanyakan soal penangkapan dan penahanan. Kami menyatakan keberatan terhadap penangkapan dan penahanan tersebut karena memang tidak penting dilakukan penangkapan dan penahanan. Seharusnya kalau dilakukan penangkapan dan penahanan ini tuh jauh sebelum perkara di P21-kan. Jangan ini 3 hari sebelum perkara mau dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian ada tensi ya, ini seolah-olah kita nggak tahu ya, ini kepentingan siapa nih? Ini kan tidak murni lagi kepentingan hukum gitu. Dan alhamdulillahnya adalah keberatan tersebut diakomodir oleh jaksa penuntut umum. Oh tidak ada. Oke. Itu karena mereka kecewa aja. Karena penangkapan dan penahanan pada tanggal 19 Juni ini begitu diglorifikasikan seolah-olah ini sesuatu yang luar biasa dan harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan berarti tidak ada keadilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.